Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya bunda-bunda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, alangkah baiknya kita selalu memanjatkan rasa syukur dan puja kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan iman dan Islam yang kuat, insya Allah. Sholawat berserta salam, marilah kita tetap terus curah limpahkan kepada baginda alam, Nabi akhir zaman, Nabi penutup semua Nabi, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mudah-mudahan sampai kepada para keluarganya, para sahabat-sahabiatnya, dan para tabiin-tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, bunda-bunda sekalian, kita akan melanjutkan kajian fikih muslimah kita di bulan Mei ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan rundown acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada tilawah, dan yang ketiga acara inti kita yaitu Tabligul Islamiyah dari Ustazah kita, Ustazah Fauzia Habibah Elsi. Dan yang terakhir, dan yang keempatnya tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Baik, kita mulai ke acara yang pertama. Kita buka bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan dibukanya acaranya dengan bismillah, mudah-mudahan lancar sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Baik, yang kedua yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Uhtina Fitri Awaliyah. Kepada beliau waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا
حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah khair kepada Uhtina Fitri Awaliyah yang senantiasa membacakan ayat suci Al-Quran. Insya Allah menjadi berkah dan menjadi amal baik, amal soleh untuk kita yang mendengarkan dan yang membaca, insya Allah. Kemudian kita akan menginjak ke acara yang ketiga, yaitu acara inti kita, yaitu Tabligul Islamiyah atau kajian muslimah kita yang akan disampaikan oleh Ustazah Fauziah. Nah, sebelum kita mulai, marilah bunda-bunda semuanya kita siapkan hati kita, pikiran kita yang tenang, supaya kita bisa memahami setiap kata-kata, setiap ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh gurunda kita. Baik, kita mulai saja bunda-bunda kajiannya kepada Ustazah Fauziah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya apa kabar Bunda Salihah? Apa kabar Ustazah Ani juga, Ustazah Fitri? Sehat? Alhamdulillah, Ustazah baik. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, Insya Allah. Walaupun jauh ya, tapi Allah takdirkan kita bisa bertemu ya lewat udara. Sini Masya Allah ada Bunda Wiwit juga ya. Apa kabar Bunda Wiwit? Alhamdulillah. Bunda yang lain ya, ada Bunda Yati, Uhti Uswah juga, Bunda Yusna. Ya Masya Allah, semoga selalu dilimpahkan kesehatan ya, kemudian juga selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah. Akhwati wa ummahati fillah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih Allah takdirkan kita semua untuk bisa meneruskan pembelajaran kita dalam fikih muslimah ya. Itu melanjutkan kajian fikih dasar pada madhab Imam Asy-Syafi'i. Ini suaranya jelas nggak, Teh Ani? Jelas Ustazah. Jelas ya, kalau orang jelas dideketin jelas, lagi. Ya. Alhamdulillah. Mungkin yang kemarin nggak masuk, nggak hadir, bisa menyimak rekaman sebelumnya. Jadi memang saling menyambung ya dari satu pasal ke pasal yang lain. Jadi diharapkan kalau nggak masuk pekan ini atau pekan sebelumnya bisa disimak kembali ya. Baik. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, sama-sama kita luruskan niat ya. Niat kita hadir di Zoom ini, hadir di kajian online ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita sebagai seorang muslimah, sebagai orang yang mengaku beriman, maka ada satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah, yaitu mencari ilmu gitu ya. Kalaupun udah pernah belajar nggak apa-apa, kita ngulang lagi di sini ya, memurajaah kembali gitu ya. Baik, akhwati wa ummahati fillah, insyaallah kita masuk pasal yang baru ya. Pasal sebelumnya mungkin udah menyimak ya, Bunda Yusnah mungkin sudah menyimak pekan kemarin.
Udah belum? Belum Belum. sempat Ustaz. Sempat. Oh iya. Kemarin yang dibahas itu tentang waktu-waktu sholat, kemudian kapan tidak boleh dilaksanakan sholat, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang masih bab sholat juga ya, karena memang Safina ini dari awal tentang bab toharoh, bersuci, kemudian sudah masuk tentang sholatnya sudah masuk, dan sekarang kita masuk saktah ya. Coba saya share di layar pelajaran hari ini. Jadi yang merasa berat ya, misalkan dengan tulisan Arab nggak apa dikit-dikit Bunda ya. Nih pasti tahu ya, angka 1 berarti apa, boleh sambil dicatat ya, sambil dicatat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, ya, berkatalah seorang muallif, yaitu beliau pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Asy-Syaikh siapa namanya? Salim bin Abdullah Al-Hadrami, ya. Beliau mencatat atau membuat satu kitab yang memang sangat dasar ya, dan merujuk pada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah ya, yang memang mayoritas di Indonesia itu kita memakai madhab Imam Asy-Syafi'i gitu. Maka sepatutnya gitu, kalau kita yang mengaku madhab Imam Asy-Syafi'i, kita minimal harus paham gitu tentang kitab Safinatun Najah ini. Baik akhwati, bunda-bunda sekalian, ya, kita masuk halaman 89 ya di PDF. Sekarang masuk tentang saktatus sholah. Ya, jadi dalam sholat itu ada yang dinamakan dengan saktah. Apa itu saktah? Saktah itu adalah berhenti sejenak setelah bacaan, gitu ya. Berhenti sejenak setelah bacaan. Jadi kalau tumak ninah beda lagi, ya. Tumak ninah itu dalam gerakan diam dulu, udah bergerak diam. Tapi kalau saktah dalam apa tadi? Dalam bacaan, ya, bedakan. Kalau saktah berhenti sejenak setelah membaca suatu lafaz. Ya, nanti setelah ini ada namanya tumak ninah. Nah, saktatus shalah dibahas di sini, faslun saktatus sholati sittatun. Bahwa saktah dalam sholat itu ada 6, ya. Kita bisa ingat-ingat apa aja. Yang pertama, baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitah. Yang pertama adalah antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi misalkan kita udah sholat ya, udah niat, kemudian Allahu Akbar, misalnya udah takbiratul ihram, maka jangan langsung Allahu Akbar kabiro. Doanya mau yang itu, misalkan Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi katsira, atau juga yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, misalkan yang manapun doa yang kita pakai, maka usahakan ada saktah dulu, jeda gitu ya, jeda setelah takbiratul ihram. Jadi bagaimana saktahnya atau bagaimana jedanya? Seolah kita menghela nafas dulu gitu ya, berhenti dulu. Jadi jangan langsung masuk pada doa iftitah gitu ya. Ya, jadi dianjurkan ketika sudah Allahu Akbar berhenti sejenak baru melanjutkan kepada doa iftitah gitu. Kemudian kapan lagi yang kedua? Wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudhi. Yang kedua adalah antara doa iftitah dan ta'awud. Ya, tadi udah doa iftitah Allahu Akbar kabiro sampai akhir misalkan ya. Sebentar ya akhwat, sebentar. Ya, tiba-tiba nangis. Kenapa? Ya, Afwan, bunda sekalian. Ya, si kecilnya nangis ya di hurian. Ya, lanjut lagi, nomor berapa barusan, Bunda? Nomor 2 ya? Berdua. Nah, 2. Ya. Saktah itu tadi apa saktah? Ulang lagi. Berhenti. Berhenti sejenak ya setelah bacaan. Oke, yang kedua baina du'ail iftitah wa ta'awud. Misalnya udah Allahu Akbar sampai akhir, Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi katsira, atau yang pakainya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, kan beda-beda ya, banyak doa iftitah itu. Setelah selesai doa iftitah, maka
setelah itu jangan langsung ta'awudz ya. Karena kan memang ketika sholat disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Berhenti sejenak baru membaca ta'awudz gitu. Yang ketiga wa bainal fatihati wa ta'awudz. Kemudian yang ketiga setelah antara Fatihah dan ta'awudz. Tadi udah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti sejenak baru baca Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dianjurkan sekali jangan sampai diwasal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, ini tidak dianjurkan. Maka harus apa dulu? Saktah dulu ya, berhenti sejenak gitu. Ya. Jangan langsung. Kemudian wa baina akhiril fatihati wa amin, dan juga antara akhir Fatihah wa amin dan membaca amin. Begitupun ketika sudah baca Fatihah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misalkan itu ya. Jangan langsung amin, berhenti dulu. Maka kalau dalam sebagian bacaan misalkan pakai Rabbik firli boleh aja ya. Kenapa? Karena itu untuk memisahkan antara ayat Quran dengan amin. Jadi memang kalau mau diam aja nggak apa-apa, itu saktah ya. Waladhdallin tanpa mengucapkan Rabbik firli itu boleh-boleh saja. Asalkan ada jeda, ada saktah dulu. Ya, jangan langsung amin ya. Kemudian wa baina amin wa surah. Begitupun setelah amin ya, jangan langsung baca surah, misalnya mau surat Al-Ikhlas atau surah apapun, maka diusahakan berhenti dulu ya, berhenti baru Bismillahirrahmanirrahim lanjut surat yang lain gitu. Kemudian yang terakhir wa bainas surati war ruku', dan antara surat kemudian juga ruku'. Jadi udah baca surat misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, berhenti dulu sebentar baru takbir untuk ruku, intikal Allahu Akbar. Jadi ada jeda namanya saktah ya. Itu saktah di sini adalah berhenti sejenak setelah bacaan ta'awudz tadi, baca Fatihah dan bacaan yang lain. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, disunnahkan ya. Nah, bagaimana kalau tidak saktah? Nah, ini tidak membatalkan sholat, nggak apa-apa, cuman tidak mendapatkan pahala sunnah. Begitu Bunda sekalian, insya Allah mudah ya, karena memang kemarin sudah dibahas sedikit, tapi memang kalau sekarang langsung tumak ninah ya banyak yang ketuker, apa itu saktah, apa itu tumak ninah, tentu berbeda ya. Kalau saktah itu berhenti dalam segi bacaan ya, kalau tumak ninah dalam apa berarti? Dalam gerakan. Nah, ini akan kita bahas di fasal selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan dulu tentang saktah? Nggak ada ya, insya Allah mudah. Nah, sekarang barulah masuk pada tumak ninah. Ini yang sering banget disebutin. Kalau saktah itu jarang ya, jarang dibahas. Yang paling sering dibahas adalah tumak ninah. Bahkan tumak ninah ini adalah dimasukkan pada bagian rukun dalam sholat. Kalau ditinggalkan, maka batal sholatnya, gitu ya. Maka ini lebih penting lagi daripada saktah. Baik, kita baca dulu al-arkan. Ya, ini bentuk plural ya Bunda Wit. Al-arkan artinya rukun. Rukun-rukun yang allati talzamuhu fihat tumakninah, yang diwajibkan di dalam rukun tersebut at-tumakninah. Ya, karena tumakninah ini dimasukkan pada bagian rukun. Sedangkan kalau kita mengingat rukun, apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang kalau ditinggalkan maka tidak sah ya. Maka kalau tidak ada tumanina maka tidak sah salatnya. Ini sangat harus diperhatikan. Tapi yang pertama, kita fasadu al-arkanul lati talzamuhu fiha tumaninah arba'atun. Katanya bahwa rukun-rukun dalam sholat yang mewajibkan tumaninah itu ada 4. Nah, apa itu tumaninah? Tadi ada di bawah sebenarnya ya, definisinya itu adalah berhenti setelah bergerak ya, berhenti setelah bergerak. Jadi kalau masih bergerak itu nggak disebut tumaninah. Bihaitsu yastakirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Sekira-kira dia menetap ya pada suatu anggota pada tempatnya dengan seukuran mengucapkan subhanallah. Jadi diam sejenak setelah
bergerak. Dan bagaimana gerakannya atau afwan? Seukuran mengucapkan subhanallah. Ya, di sini ada 4. Yang pertama ar-ruku', ya, yaitu ketika ruku'. Ya, Allahu Akbar, misalkan ya ruku'. Nah, dalam ruku' ini jangan buru-buru ya. Ketika kita ngucapin subhanallah itu sudah cukup ya. Atau subhanallah, bacaannya apa kalau ruku', akhwat? Subhanallah wa bihamdihi itu ya. Nah, setelah baca 3 lafaz itu atau mau subhanallah, nah ini kita dalam keadaan apa? Harus tumakninah. Setelah bacaan tunggu dulu sebentar, setelah gerakan ya. Enggak baca itu pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Tidak baca subhanallah pun tidak apa-apa. Tapi apa? Gerakannya atau diamnya seukuran subhanallah. Jadi tenang ketika ruku. Kemudian kapan lagi? Wal i'tidalu. Ya, wal i'tidalu. Yang kedua tumakninah ketika i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal adalah mengangkat setelah ruku ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau kita sudah dalam keadaan tenang, tenangnya bagaimana kalau sudah ruku? Jadi boleh nih ya tangan kita ketika sudah ruku itu, sebagian pendapat ulama boleh aja telengkupin lagi tangannya, boleh seperti dalam keadaan baca Fatihah. Tapi ada juga yang mengatakan boleh diirsal. Irsal itu dijulurkan tangannya ke bawah juga boleh. Nah, ketika tangan kita sudah dalam keadaan tenang pada tempatnya, maka itu dinamakan dengan tumakninah. Mau baca doanya boleh ya. Apa doanya? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi sampai akhir ya. Kemudian juga diam sejenak sekitar ukuran membaca subhanallah. Jadi perhatikan ketika ruku, kemudian ketika i'tidal ya, mengangkat setelah ruku. Kemudian kapan lagi yang ketiga wasujudu. Nah, ketika sujud ya, begitu kan ketika sujud kita sudah baca doa misalkan ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, cukup subhanallah juga cukup ya. Nah, itu dalam keadaan tenang di situ berarti dia kan sukun ya, sukun itu diam. Jadi tidak ada gerakan yang lain dan benar dalam keadaan tenang ketika sujud. Nah, kemudian wal julusu baina sajdatain. Kemudian juga tumakninah dalam keadaan duduk di antara dua sujud ya. Udah sujud pertama, duduk dulu sebentar. Nah, tumakninah di situ ya, sekitar bacaan subhanallah. Jadi yang disunnahkan biasanya baca apa nih kalau antara dua sujud? Rabbi firli warhamni wajburni sampai ada 8 Nah, itu boleh segitu. Tapi boleh nggak cuma Robbik Firli aja? Boleh ya, Robbik Firli aja boleh cukup. Nah, tidak membaca pun nggak apa-apa sebenarnya ketika duduk antara dua sujud. Yang penting kita perhatikan apa nih? At-tumakninahnya itu ya. Jadi bacaan-bacaan itu dalam sholat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau tumakninahnya hukumnya wajib gitu ya. Tenang dulu seukuran membaca subhanallah antara dua sujud itu ya. Jadi 4 tempat yang memang sangat dianjurkan untuk tumakninah. Di sini juga disebutkan tadi ya, sudah dibacakan apa definisi tumakninah. At-tumakninah tuh hiya sukun. Kalau dalam tajwid ada sukun ya. Apa itu sukun? Bukan mati ya. Disukunkan. Kalau sukun dalam Al-Qur'an, dalam ilmu tajwid bukan mati sebenarnya, tapi diam. Ya, misalkan huruf ba sukun, ab ini diam di birnya gitu ya. Ada kalau lawan dari sukun apa nih kalau dalam Al-Qur'an, dalam tajwid? Ada huruf yang sukun, ada huruf yang harokat. Harokat artinya apa? Harokat itu dalam bahasa Arab artinya bergerak. Maka di sini sukunun ba'da harokatin ya, adalah diam setelah bergerak. Jadi gitu ya. Kalau ditanya apa bedanya sakta dengan tumakninah? Kalau sakta itu dalam segi bacaan ya, menjeda lafaz tertentu sebelum melanjutkan ke lafaz setelahnya ya. Sedangkan kalau tumakninah itu adalah
berhenti sejenak setelah bergerak sampai benar-benar tenang. Kalau udah i'tidal maka tangannya kita udah nggak gerak-gerak lagi gitu ya, dalam keadaan tenang. Kemudian juga ukurannya sekira-kira membaca subhanallah gitu ya. Di sini ada dalilnya akhwatifillah ya, bunda-bunda sekalian. Ada dalil yang mana langsung diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kisahnya sebenarnya. Di suatu hari ya ada seorang laki-laki sholatnya teh gurung gusuh gitu ya. Gurung gusuh itu apa? Buru-buru gitu ya. Dia kayak mau kemana gitu ya. Buru-buru. Mungkin kita pun kadang seperti itu ya. Tapi saat ini langsung waktu itu langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau Nabi SAW lil musii salatihi, untuk orang yang sholatnya sangat buruk ya, kata Rasul, tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Langsung kata Rasul, kamu rukuklah ya, rukuklah kamu sampai kamu dalam keadaan tenang. Jadi rukuknya benar-benar sampai meluruskan ya punggungnya ya. Kemudian sampai sempurna, tsummarfa hatta ta'dila qa'iman, kemudian kamu i'tidal tadi kan, i'tidal berdiri dari ruku dalam keadaan tegak ya sampai tenang, hatta tatma'in. Setelah itu apa lagi? Tsummasjud. Ketika kamu sujud pun harus ninah ketika sujud. Kemudian ketika apalagi tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu ketika sudah sujud, duduk juga dalam keadaan tumakninah. Waf'al dzalika fi shalatika kulliha, dan kerjakanlah itu tumakninah tersebut pada salatmu keseluruhannya. Maka ini menjadi dalil ya oleh para ulama bahwasanya tumakninah itu ada pada 4 tempat. Ini dalilnya yang mana langsung dari Rasulullah SAW ketika menegur salah satu sahabat yang sholatnya apa? Sholatnya terlalu terburu-buru gitu ya, Masya Allah. Taib akhwati fillah, tentang tumakninah ada pertanyaan dulu? Ya, Insya Allah paham ya. Kalau nggak ada kita lanjut lagi, atau boleh tampung dulu di kolom komentar kalau ada pertanyaan ya. Ada Teh Ani? Nggak ada ya? Taib. Ya. Belum ada. Kita masuk halaman 91. Nah, ini membahas tentang sujud sahwi ya. Tentunya udah nggak asing ya. Asbabu sujudus sahwi. Asbabu sujudis sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Oke, sahwi itu kira-kira apa artinya? Sahwun. Artinya? Lupa ya. Nah, kalau segi dari bahasa lupa. Nah, ini apa namanya maknanya secara umum? Sujud yang disebabkan karena lupa. Tapi nanti dibahas bukan hanya karena lupa aja ya. Nah, di sini jadi sebelum kita masuk pembahasan sujud sahwi, akhwati fillah, perlu diketahui ya bunda-bunda sekalian bahwa dalam sholat itu ada yang namanya rukun. Betul ya? Ada namanya rukun, ada juga yang namanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan atau dikenal dengan aba'adus sholah. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sunnah aja atau sunnah hay'ah namanya ya. Sunnah hay'ah. Tadi ada 3 ya. Kalau rukun nih, kalau kita ninggalin rukun kira-kira harus apa nih? Kalau kita ninggalin satu rukun dalam sholat, wajib apa? Wajib Diulang sholatnya. Mengulang sholatnya karena nggak sah ya, wajib mengulang sholat. Misalkan ya, misalkan kalau dalam sholat rukunnya apa nih? Udah pernah kita bahas ya rukun sholat. Misalkan ninggalin surah Al-Fatihah, itu kan rukun ya. Ninggalin niat itu rukun. Maka ketika kita ninggalin itu dalam keadaan sadar ya dan apa namanya? Kita tahu itu membatalkan sholat, maka harus diulang karena nggak sah sholatnya. Itu rukun. Kemudian yang kedua ada sunnah muakkadah atau dikenal juga dengan sunnah aba'adus sholah. Ini kalau ninggalin nggak batal sholatnya. Tapi kalau kita meninggalkan maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, yang akan kita bahas malam ini tentang sujud sahwi ya. Berarti itu namanya sunnah muakkadah ya, sunnah yang sangat dianjurkan, tetapi kalau kita meninggalkannya maka disunnahkan untuk sujud sahwi untuk menambal gitu biar kita tetap dapat pahala sunnah yang tertinggal tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi apa?
sunnah aja gitu ya, sunnah hayah. Misalkan baca apa? Baca subhanallah seperti itu kan sunnah ya. Kalau ditinggalin nggak apa-apa gitu ya, nggak harus melakukan sujud sahwi. Gitu sampai sini kebayang ya, akhwati fillah. Ya, jadi jangan sampai misalkan kita ninggalin rukun malah digantinya pakai sujud sahwi, ya nggak bisa ya akhwat ya. Lupa niat, tadi nggak baca Fatihah, tadi nggak niat atau tadi nggak takbiratul ihram misalkan, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi karena hanya ab'adus shalah. Nanti disebutin juga apa itu atau mana-mana saja yang bagian yang termasuk bagian dari ab'adus shalah gitu. Baik, kita masuk ya. Asbabus sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Nah, yang pertama, al-awwalu, di sini ada 4 ya, arba'atun. Asbabus sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, arba'atun. Ada berapa arba'atun? Ada 4 ya. Masya Allah. Yang pertama, al-awwalu. Yang pertama, tarku ba'din min aba'adis salati au ba'dil ba'di. Yang pertama, kalau kita meninggalkan ab'adus shalah, tadi sunnah apa tuh namanya? Sunnah mu'akkadah ya. Nah, ini belum disebutin, tapi contohnya nanti di pasal selanjutnya dibahas apa itu ab'adus shalah. Contohnya kita meninggalkan tasyahud awal, benda ya, tasyahud awal. Apa itu tasyahud awal? Itu 2 rakaat pertama. Ya, kita kan kalau udah misalkan sholat duhur. Sholat duhur ada berapa rakaat? 4. Ada 4 ya. Nah, kemudian udah 1 rakaat, udah 2 rakaat kedua, lupa nih. Tiba-tiba berdiri aja ya, langsung rakaat ketiga. Nah, udah gitu udah inget sih gitu ya, udah inget-inget misalkan udah rakaat keempat tadi lupa ya, belum tasyahud awal. Nah, maka sebelum assalamualaikum, udah tahiyat ya, udah tahiyat akhir. Sebelum sebelum salam, maka di situ kita disunnahkan untuk sujud sahwi gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau meninggalkan ab'adus shalah, kita bisa mengganti dengan sujud sahwi. Ya. Untuk apa? Untuk menambal sunnah yang tertinggal agar tetap mendapatkan pahala sunnah tersebut. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, caranya bagaimana? Di sini dicontohkan, ya. Dalam hadisnya, an Abdullah ibni siapa nih? An Abdullah Buhainah, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam shalla bihimud dhuhra. Katanya waktu Rasulullah salat duhur ya. Faqama fi rak'atail ulaini lam yajlis. Nah, kemudian Rasulullah tiba-tiba berdiri dan langsung berdiri setelah 2 rakaat pertama dan Rasulullah nggak duduk gitu ya. Jadi berarti nggak ngapain? Nggak tasyahud awal ya. Jadi setelah 2 rakaat langsung aja berdiri ini Rasulullah. Faqaman nasu ma'ah. Kemudian para makmum ini, ya makmum para sahabat, kalau imamnya berdiri ya harus ikut berdiri ya, walaupun kita kok Rasul misalkan atau imam kita misalkan ya, kok imamnya nggak duduk dulu, maka kita sebagai makmum harus apa? Harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam ya. Faqaman nas, ya udah para sahabat ngikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Idza qada sholata wa antadhara an-nasu taslimah kabbara wa jalis. Kemudian ketika selesai sholat, para sahabat juga nunggu nih Rasulullah apa yang akan dilakukan. Tadi soalnya ketinggalan apa? Ketinggalan 2 tasyahud awal ya. Kemudian sebelum kabbara wa huwa jalis fasajada sajadataini qabla an yuslima tsumma sallama. Kemudian saat itu langsung Rasulullah takbir Allahu Akbar, kemudian sujud apa namanya tadi? Sujud sahwi. Berapa kali nih sujud sahwi ya, Khawat? 2 kali. 2 kali, hati-hati ya. Ada yang sujud sahwinya cuman sekali. Ada nggak? Nggak ada ya. Sujud sahwi itu 2 kali nih. Dalil ini fasajada sajadatain. Mungkin kita husnudzon. Orang yang melakukan sujud sahwi 1 kali itu ketukar sama sujud tilawah. Ya, sama sujud tilawah. Kalau sujud tilawah kan sujud yang dilakukan karena kita mendengar atau kita membaca ya, membaca ayat sajdah. Sedangkan kalau sujud sahwi itu 2 kali ya, hati-hati. 2 kali Allahu Akbar,
Kemudian ini bacaannya apa? Apa aja boleh ya, boleh subhanallah aja atau juga yang masyhur ya subhanallah yanamu wala nasuh ya, maha suci Allah, la yanamu yang Allah tuh tidak pernah tidur, wala nasuh dan Allah tidak pernah lupa. Nah, itu doanya. Boleh subhanallah aja nggak apa-apa. Sujud aja juga cukup ya akhwati fillah, asalkan ada apa kalau sujud tadi? Ada tumak nina. Bacaan itu sunnah aja. Yang penting ada sujudnya, karena ini hukum tentang sujudnya, bukan bacaannya. Jadi sujud 2 kali, Allahu Akbar, boleh baca subhanallah, la yanamu wa la nasu. Kemudian duduk juga sama tadi, tumak nina, mau baca Robbi Firli sampai akhir boleh. Kemudian sujud lagi. Setelah itu Rasulullah qabla an yusallima thumma sallama. Setelah 2 kali sujud sahwi baru Rasulullah assalamualaikum ya, mengucapkan salam gitu ya. Jadi tata caranya seperti itu. Jadi dilakukan kapan? Sebelum salam sujud sahwi tersebut. Nah, itu untuk menambal sunnah ab'ad shalah gitu akhwati fillah. Bisa difahami untuk nomor pertama? Insyaallah ya. Ada. Yang kedua, kita masuk yang kedua. Apalagi nih yang kalau misalkan kita disunahkan sujud sahwi, yang kedua, fi'lun ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasyan. Apa itu? Yang kedua, mengerjakan sesuatu ya yang mana kalau kita melakukannya dengan sengaja akan batal ya. Kalau kita melakukan dengan sengaja akan batal, tapi kalau lupa tidak akan batal ya. Idza fa'alahu nasyan, apabila dia melakukannya karena lupa. Contohnya apa nih? Kalau makannya sedikit ya. Makan ini batal apa enggak? Kalau dalam keadaan sholat? Batal. Batal ya. Tapi kalau lupa nggak batal ya, itu kan ya. Kemudian apalagi misalkan ngobrol ya atau mengucapkan sesuatu, kalau ngobrol bicara apa misalkannya aduh misalkan ya, nggak sengaja batal nggak? Kalau nggak sengaja nggak batal kan? Iya, tapi kalau sengaja batal. Atau ada orang lewat, hey, misalkan kalau sengaja batal ya. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Maka itu pun disunnahkan untuk sujud sahwi gitu ya, melakukan sesuatu yang kalau disengaja batal tapi kalau lupa nggak batal ya, seperti makan mungkin maksudnya bukan makan yang sepiring 2 piring gitu ya, bukan. Tapi misalkan akhwat benda-benda sekalian habis mau sholat itu makan remeh ya. Ada yang nyelip nih, makanya sunnah bersiwak ya, kita mau sholat itu ada remeh nyelap ya, nyelip ya di gigi, tiba-tiba bunda dikunyah aja lah gitu ya, tapi dia nggak sengaja atau dia lupa karena lagi sholat apa ngapain ya, tiba-tiba pas udah kekunyah, kan saya lagi sholat, maka nanti ketika akan salam maka disunnahkan untuk sujud sahwi gitu ya. Asalkan tidak disengaja. Kalau disengaja ya batal. Makan sengaja nggak boleh, ngobrol sengaja nggak boleh ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Apalagi nih yang sunnahkan sujud sahwi adalah memindahkan rukun qauli pada selain tempatnya ya, memindahkan rukun qauli pada selain tempatnya. Contohnya apa? Rukun qauli apa nih ya? Contohnya akhwat. Baca Fatihah ya, baca Fatihah aja. Baca Fatihah, tiba-tiba baca Fatihahnya ketika ruku. Nah, baca Fatihah ketika ruku. Jadi ketika Allahu Akbar dia lupa gitu ya, ketika sudah takbiratul ihram nggak baca Fatihah. Ingat-ingat pas lagi ruku ya, atau refleks aja gitu ya bacanya alhamdulillahirabbil alamin ketika ngapain? Ketika ruku ya, ada nggak kayak gitu? Mungkin bisa jadi ya. Maka kalau misalkan dia memindahkan rukun qauli pada bukan tempatnya, tapi nggak sengaja ya, karena nggak sengaja. Kalau sengaja beda lagi. Nggak sengaja dia baca Fatihah ketika ruku atau baca Fatihah ketika sujud, maka ini pun ketika nanti wajib sujud atau dianjurkan untuk sujud sahwi. Ya, kalau sengaja beda lagi hukumnya, gitu ya. Memindahkan rukun qauli pada selain tempatnya, ini nggak boleh ya.
Kemudian yang keempat, ya, yang terakhir, iko ruknin fi'aliyin ma'ahtimali ziyadah. Ya, yaitu apa? Yaitu menjadikan rukun fi'ali, berarti fi'ali itu suatu rukun pekerjaan ya kayak ruku, ma'ahtimali ziyadah, dengan ihtimal ya, ada suatu kemungkinan adanya tambahan. Contohnya gimana? Misalkan, akhwati fillah, ini sering terjadi ya, karena mungkin sholatnya kurang khusyuk, atau mungkin apa ya, banyak pikiran ya, ihtimal, banyak kemungkinan adanya tambahan. Misalkan lagi sholat ya, ini ragu, sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat ya, misalkan duhur ya, ini tadi sudah 3 atau 4 atau 5 ya misalkan ya, pokoknya ragu dia akan gerakan sholatnya berapa rakaatnya atau sujudnya misalkan berapa kali sujudnya dan sebagainya. Maka di sini, nah kita lihat dalilnya ya. Nah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatih, apabila ada seseorang yang ragu ketika sholat, falam yudrik kam shalla salatan am arba'an, dia tuh ragu ya apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yutrihi syakka wal yabni ala mastaiqaina thumma yasjudu sajdatain, maka ambillah yang paling kecil ya. Maksudnya kita ambil yang kayaknya baru 3 rakaat. Jadi kita nambah 1 rakaat lagi gitu. Jadi di sini daripada kurang mending lebih gitu. Maka tapi ketika di akhir disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi di sini ya, iko ruknin fi'alin. Tadi kan rukun fi'il menambahkan 1 rakaat atau kurang rakaat kan bingung gimana. Maka ambillah yang paling dikit ya. Oh, saya kayaknya udah 3 aja lah. Tadi baru 3, maka tambahkan 1 rakaat. Tapi dalam keadaan ragu yaitu, maka nanti ketika akan salam disunnahkan sujud sahwi gitu ya. Begitu akhwati fillah, bunda-bunda sekalian, untuk sebab sujud sahwi bisa dipahami ya insya Allah. Nah, sekarang gimana posisinya nih akhwat? Misalkan kita jadi makmum ya. Kita menjadi makmum. Tiba-tiba imamnya sujud sahwi. Gimana nih posisi kita? Tapi kita nggak sadar imamnya tadi ngelakuin apa ya? Misalkan kita bingung. Kira-kira apa yang kita lakukan sebagai makmum? Ikutin aja ya, ngikutin, nggak usah saya mah udah nggak ada yang salah misalkan ya. Maka kita sebagai makmum ikutin apa yang dilakukan oleh imam. Itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga para sahabat ya, ketika Rasulullah sujud diikut sujud aja gitu ya, jangan bingung karena memang imam itu liutamma bih, imam itu untuk diikuti oleh makmumnya gitu akhwat ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang sujud sahwi. Boleh mungkin ibu, bunda-bunda yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustazah, maaf mau tanya, kalau sedang sholat terus sering sendawa gimana tuh? Sering sendawa langsung angin gitu ya? Oh iya. Nggak apa-apa Om, nggak apa-apa, asal tidak disengaja gitu ya. Ya, Asalkan kalau nggak dikeluarin ini apa tuh nggak enak perutnya jadi sendawa gitu bunyi. Iya, insya Allah nggak apa-apa Om ya, nggak apa-apa. Karena itu kayak maafu ya, maafu itu diampuni karena ketidaksengajaan. Beda lagi kan kalau ada anak-anak yang iseng ya Om ya, dimainkan misalkan ya. Nah ini itu nggak boleh, itu bahkan membatalkan. Kalau yang tidak disengaja itu tidak membatalkan. Iya, makasih Umi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Ustazah, saya mau nanya ini, kalau misalnya sholat subuh kita lupa kunut tuh, tapi inget-ingetnya itu kalau nggak salah termasuk sunat abad ya. Kalau inget-ingetnya sudah selesai gitu, tadi nggak sholat, nggak doa kunut, apakah kita harus ngulang atau gimana Ustazah? Nah, insya Allah dibahas di sini ya Om ya, tentang abadus sholah. Tapi nggak apa sekilas ya Om, untuk yang memang sudah terlewat ya, kunutnya udah keburu, misalkan kita udah keburu tahiyat, udah salam. Sesuatu yang sudah terlewat itu la yata'athar kata para ulama. Apa la yata'athar? Tidak membekas nggak apa-apa.
gitu ya. Jadi akan sudah dianggap udah aja, nggak usah diingat-ingat lagi ya, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada sujud sahwi di luar sholat gitu. Begitu pun tasyahud awal tadi, seperti tasyahud awal hukumnya ya. Kalau memang lupa ya, dan kemudian keburu tahiyat akhir, udah keburu salam, itu nggak apa-apa ya. Bahkan juga misalkan gini kalau misalkan kita tadi kan kalau kita bingung 3 atau 4 rakaat kan, kalau kita masih dalam sholat tersebut maka tambahkan 1 rakaat. Tapi kalau misalkan sudah selesai sholatnya kita masih ragu, tadi sholat 4 apa 3 ya, maka disitu pun la yata'akhkhar, tidak membekas. Jadi kita ta'awud aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu takutnya was-was syaiton. Jadi kalau sudah selesai, udah. Yang rukun aja seperti itu, apalagi yang sunnah abad. Jadi nggak apa-apa ya. Gitu. Insya Allah. Wallahu a'lam. Bisa dipahami Umi? Ya, alhamdulillah. Ya, jadi Satu kalau lagi udah boleh selesai saya? nggak usah diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau masih dalam keadaan sholat, maka diusahakan untuk kalau masih mampu untuk berdiri lagi gitu ya. Iya, Ya, gimana Om? terima kasih. Satu lagi nih, kan misalnya kita kayak tadi tuh Ustazah kasih contoh, sebelum sholat kita makan. Nah saat kita sholat, yang kita makan tuh ada yang keluar ya. Sebaiknya kan memang kita tidak boleh makan, kita sadar ada makanan nih tersembul gitu kan, tanpa kita ini ya, tanpa kita sadari. Apakah kita lepah gitu atau kita diemin terus kita tetap sholat dalam posisi tapi kita nggak punya gitu, kita nggak telan pun nggak, kita diam aja di situ, atau kita kalau kita buang apakah menambah gerakan gimana tuh Ustazah? Mohon penjelasan. Oh iya. Makasih sebelumnya. Kalau memungkinkan untuk mengeluarkan, lebih baik dikeluarkan ya. Kalau kita sadar ya, lebih baik dikeluarkan aja. Wah misalkan ya, karena nggak najis kan, bekas mulut kita sendiri ya. Dikeluarkan aja daripada kita sadar kan kalau ngunyah malah jadi batal. Apalagi didiemin kalau didiemin gimana jadinya? Jadi ngemut ya, makin lama di dalam mulut, maka lebih baik dikeluarkan. Kemudian apakah menambah gerakan? Ya enggak, gitu kan. Jadi dalam madhab kita, dalam Imam Syafi'i, yang disebut gerakan yang membatalkan itu kalau lebih dari 3 ya. Jadi kalau ngeluarin makanan aja itu nggak apa-apa. Wah, misalnya, atau garuk juga nggak apa-apa ya, misalkan dengan gerakan yang lain, asalkan tidak lebih dari 3 gerakan yang berturut-turut. Jadi kalau ngeluarin aja nggak apa-apa. Apalagi kita dalam keadaan sadar ya ya. Keluarin lebih baik daripada menyimpan di dalam mulut. Oh nggak salah itu ke sebelah kiri ya Ustazah? Apa? Mengeluarkan makanan. Membuang misalnya tadi ada sebutirnya, itu ke sebelah kiri ya? Iya, sebelah kiri aja. Nggak boleh ke depan kan? Kalau nggak salah ya? Karena kita lagi sholat kan, lagi sholat ke samping ya, ke kiri ya. Apalagi makanan bekas itu ya, lebih baik kita lihat ke kiri. Seperti halnya ini akhwat ya, kalau sunnah itu tuh kita misalkan tidur mimpi buruk itu ya Bunda Wit ya, tidur mimpi buruk. Maka itu disunahkan apa Bun? Meludah ya, meludahnya ke sebelah kiri, mungkin dinisbatkan ke situ. Jadi memang kenapa nggak boleh ke depan? Karena itu menghadap kiblat ya, nggak boleh. Bahkan selain sholat pun kita tuh sebenarnya nggak boleh ngeludah ke bagian kiblat, itu makruh hukumnya ya, dibenci, tidak disukai. Jadi kalau bisa ke sebelah kiri ya, gitu ya ya. Jadi lebih baik dikeluarkan, apalagi kita sadar dan mungkin mau ditelan gimana misalnya, mau dikunyah apalagi, disimpan apalagi gimana ya. Jadi mending dikeluarkan saja ya. Begitu. Dan batal enggak insya Allah, karena memang Mas nyelipnya juga kan nggak disengaja ya Bun ya, kecuali nyelipnya disengaja. Ada ya makan sengaja. Gitu insya Allah ya. Menguap ya. Jadi bedanya Bunda ya, kalau dalam sholat itu makanan dikit aja batal ya, batal sholat. Beda beda kalau dalam saum ya. Kalau lagi saum makanan
sepiring atau seboboko juga kalau lupa ya nggak batal ya saumnya. Tapi kalau dalam sholat nih Bunda sekalian, makan lupa tapi banyak ya, makan maksudnya dalam sholat ya, lagi sholat makannya banyak, batal walaupun nggak sengaja. Tapi jarang ya, nggak mungkin juga makan banyak-banyak pas lagi sholat. Ya mungkin dia lupa lagi sholat. Nah, gitu. Tapi kalau dalam saum itu beda ya. Dalam saum mau banyak pun kalau lupa nggak apa-apa. Rezeki dari Allah ya. Gitu. Tapi susah. Susah. Ya, ada Ingat pertanyaan aja lagi? gitu. Kenapa Bun? Tapi ketika kita lupa tuh jarang sekali gitu. Makan sepiring gitu. Biasanya Ingat aja. Bun, hari pertama Ramadan biasanya ya, hari pertama Ramadan karena biasanya makan banyak kok ya. Ada juga yang kejadian Bunda ya, saking laparnya ada nasi ya makan gitu ya. Nah kalau kita yang lihat itu, yang lihat orang yang makan dalam keadaan lupa, diamin aja. Kenapa? Kata Rasulullah, Allah sedang memberikan rizki pada orang tersebut. Jadi nggak usah diingetin. Nggak usah diingetin. Sampai dia benar-benar ingat sendiri gitu. Oh, jangan diingetin ya. Jangan. Kasihan kalau diingetin kamu lupa ya. Dia belum minum gimana? Nah, dia harus batal. Jadi dia dapat ujiannya double ya. Aduh, gimana mau minum susah ya. Nikmatnya berhenti. Masya Allah, kata Rasulullah, Allah sedang memberikan puasa gitu. ya. Makanya kalau misalkan ada adik saya misalkan dia makan sama mamah itu didiamin aja. Ya udah mungkin ya udah rezeki dari Allah gitu ya. Lupa itu suatu anugerah kalau lagi saum ya. Gitu. Beda dengan ketika sholat, kalau makannya banyak ya batal ya. Gitu. Begitupun kayak ngobrol juga tadi, ngobrol kan kalau dikit tadi kan yang tadi mana lafadznya fi'alun ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahuhu, seperti ngobrol yang bisa difahami. Kalau dikit kan lupa nggak apa-apa ya. Tapi kalau banyak ngobrolnya dan lupa tetap batal. Ya, ngobrol panjang lebar, lagi sholat padahal lupa tetap batal ya. Sholatnya batal. Gitu. Nanti ada dibahas di pembatal sholat. Insya Allah dibahas lebih panjang lagi, lebih lengkap insya Allah. Baik, ada pertanyaan? Mungkin ditampung dulu ya Ustazah Ani di kolom komentar ya pada pertanyaan. Kita lanjut dulu ya ab'adus shalah. Ya, tentang ab'adus shalah apa aja yang termasuk sunnah mu'akkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Dan tadi yang sudah kita bahas, kalau tertinggal maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi ya. Yang pertama, di sini ab'adus shalah sab'atun. Ada 7 ya, ab'adus shalah ada 7. Yang pertama at-tasyahudul awal, itu tasyahud awal yang mana tadi itu 2 rakaat pertama, baik itu 2 rakaat pertama ketika maghrib, ketika zuhur dan sebagainya. Tapi kalau subuh ada tasyahud awal apa tidak? Nggak ada ya. Tidak ada. Tasyahudul awal ya, ketinggal tasyahud wa qu'uduhu, dan duduk ketika tasyahud awal. Jadi hitungannya itu bukan tasyahud aja. Tasyahud kan bacaan asyhadu alla ilallah ya, atau at-tahiyat dulu ya, at-tahiyatulillah, kemudian ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi memang tasyahud itu bukan hanya lafaz tetapi wa qu'uduhu, harus apa? Harus juga duduk ketika tasyahud awal. Misalkan Bunda sekalian, misalkan gini ya, udah 2 rakaat pertama nih ya, kita berdiri aja sambil baca tasyahud, kira-kira dihitung tasyahud apa enggak? Enggak ya, ini cuma bacaan doang, enggak, harus duduk juga gitu ya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara tasyahud dengan duduk ketika tasyahud tersebut. Makanya yang pertama ketika tasyahud, wa qu'uduhu, dan duduk ketika tasyahud itu juga ya, satu paket maksudnya. Kemudian apalagi yang ketinggal? Wa salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan misalnya ketika tasyahud awal kan lafadznya dari at-tahiyatulillah mubarakatuh salawatu thayyibatulillah ya, assalamu alayka ayyuhan, sampai at-tahiyat aja seperti itu lafaz at-tahiyatulillah mubarakatuh salawatulillah misalkan. Nah, enggak baca salawat kepada Nabi, enggak Allahumma sholli ala Muhammad misalkan ya, ala Sayyidina Muhammad.
Nah, ketika kita meninggalkan sholawat, ketika tasyahud itu pun di apa namanya di sini, bahwa sholawat kepada Nabi itu juga termasuk bagian sunnah abadus sholah. Jadi kalau kita tinggalkan, maka nanti di akhir disunnahkan untuk sujud sahwi, gitu ya maksudnya. Ya, kemudian sholawatnya seperti apa? Kemarin sudah dibahas ya. Kalau kita mau Allahumma sholli ala Muhammad, memang yang dicontohkan oleh Rasulullah itu lafadznya ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ketika tasyahud awal juga tasyahud akhir itu ya. Atau mau pakai Sayyidina boleh juga, dalam mazhab Imam Syafi'i juga berbeda pendapat sebenarnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i pun ada yang pakai ala Muhammad, ada yang pakai ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang pakai ala Muhammad, karena mereka masih mazhab Imam Syafi'i ya, mereka menganggap bahwa memang dalilnya itu gitu. Dalam hadisnya ya lafadz yang dicontohkan oleh Rasulullah itu lafadznya Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun yang memakai sayyidina ya, karena ada kata sayyid itu tuan, maka mendahulukan adab daripada dalil. Karena nggak sopan gitu bahasanya ya. Nggak sopan masa ke Rasulullah langsung ngucapin Muhammad gitu, maka tambahkan sayyidina. Nah, kita boleh yang mana aja silahkan ya, karena dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i pun ada dua pendapat di dalamnya. Begitupun mazhab pendapat yang lain pun berbeda juga ya. Ada yang sama, ada yang pakai sayyidina juga. Gitu. Jadi ketika tasyahud, kalau meninggalkan salawat kepada Nabi, maka sujud sahwi, karena membaca salawat kepada Nabi adalah bagian dari abadus shalah. Tuh. Kemudian yang keempat, as-salatu 'alal ali fit tasyahudil akhir. Ya. Udah tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu berarti kalau salat duhur berarti rakaat keberapa? Keempat ya. Kalau salat maghrib berarti rakaat ketiga ya. Nah, maka di sini kalau ada bacaan juga di situ harus baca ya. Washolli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nanti ujungnya wasahbihi wa ala alihi wasahbihi gitu ya, kepada keluarganya Nabi. Misalkan kalau kita tinggalkan, maka kita pun di situ dianjurkan untuk sujud sahwi. Maka ini adalah bagian abadus shalah ya. Dianjurkan sekali kita ketika tasyahud akhir membaca sholawat juga kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW gitu, karena bagian abad juga. Yang kelima wal kunut. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Bunda betul ya, bahwa abadus shalah ini bagian dari abadus shalah adalah al kunut ya, kunut wa qiyamuhu. Nah, di sini ada lafaz qiyamuh dan berdiri ketika kunut. Maka nggak bisa kunut sambil duduk ya, atau kunut sambil ruku, nggak boleh. Maka kunut harus sambil qiyam, sambil berdiri. Adapun kunut yang kapan ini pasti bingung ya, karena kunut banyak ya. Ada kunut ketika subuh yang dianjurkan tuh ya. Ada juga kunut kapan? Yang paling rojih, yang paling dipakai oleh madhab-madhab yang lain. Kalau kunut subuh ini khusus di madhab Imam Syafi'i ya. Apa nih? Kunut kapan? Witir ya. Witir, betul ya. Kunut ketika witir. Witir kapan, Bun? Ramadan. Ramadan. Ada juga yang bilang pokoknya setiap sholat witir. Misalnya kita udah mau tidur ya, disunahkan sholat witir, atau nanti sudah sholat tahajud, itu juga ada sholat witir. Tapi yang paling yang masyhur di kalangan para ulama, yang kunut yang paling dianjurkan itu adalah ketika 15 atau nisful akhir ya, setengah terakhir dari bulan Ramadan. Masya Allah ya. Jadi kalau setengahnya dari bulan Ramadan berarti tanggal berapa nih? Dari tanggal berapa? 16 ya. Nah, di tanggal 16 sampai akhir Ramadan itu disunnahkan ketika witir membaca kunut ya di sini. Maka ketika witir misalkan ya, karena kalau di madhab Imam Syafi'i kan subuh ya. Maka kalau kita meninggalkan kunut, maka disunnahkan untuk sujud sahwi ya. Begitupun ketika witir, ketika Ramadan lupa nih nggak kunut misalkan, maka nanti ditambal ketika akan assalamualaikum untuk melakukan sujud sahwi gitu. Tapi kalau udah selesai sholatnya nggak usah ditambal, nggak bisa, karena nggak ada sujud di luar sholat, nggak ada namanya sujud di luar
shalah. Pernah juga Rasulullah sebenarnya ya ada pendapat pernah kok Rasulullah sujud sahwi tapi udah salam. Iya, pernah, tetapi ada pendapat yang dikuatkan oleh para ulama saat itu Rasulullah masuk lagi ke dalam sholat, Allahu Akbar, berniat masuk sholat, kemudian baru sujud sahwi dan salam. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah sujud sahwi di luar sholat itu pendapat yang lemah ya. Yang kuatnya adalah Rasulullah masuk dulu ke dalam sholat, baru melakukan sujud sahwi dan melakukan salam lagi ya, assalamualaikum gitu. Jadi kunut dalam madhab Imam Asy-Syafi'i ini maksudnya subuh juga ya, subuh juga termasuk abadus shalah. Adapun yang enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan akhwati fillah ya, akhwat fillah, misalkan kalau diimamin sama yang nggak kunut gimana nih kira-kira? Ya imamnya nggak kunut, kita gimana? Harus sujud sahwi nggak ketika di akhir? Nggak ikutin imam. Jadi jangan sampai seperti itu juga ya. Saya mah dari Imam Syafi'i misalkan. Sedangkan yang imam saya itu dia nggak kunut. Nah, jangan sampai kita mufarokoh, akhwat ya. Jangan sampai kita memisahkan diri hanya sebab tidak kunut. Kenapa? Karena kunut itu hanya sebagian sunnah abad saja gitu ya. Jadi bukan rukun. Jadi jangan sampai kita meninggalkan. Kalau mufarokoh dapat pahala berjamaah apa tidak? Mufarokoh itu memisahkan diri dari imam. Tidak. Enggak, kan sayang banget ya. Sedangkan pahala berjamaah itu sampai 27 derajat. Kalau kita ninggalin niat udah misal aja sama imamnya beda madhab misalkan ya, naudzubillah. Nah ini maka dia meninggalkan pahala yang besar ya, 27 derajat dihilangkan hanya sebab kunut. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah di sini sebenarnya untuk kunut pun sebenarnya bisa diusahakan akhwat ya. Kalau kita madhabnya misalkan kita pakai madhab Imam Asy-Syafi'i, imam kita madhabnya yang lain, boleh saja kita kunut, tetapi jangan dengan lafadz yang singkat aja. Dengan lafadz singkat aja gitu. Doanya apa? Kalau yang diajarkan oleh Sayyidina Hasan ya, cucunya Rasulullah Hasan bin Ali. Ini doanya mana nih? Kunut ada di sini ya. Ada halaman 93 ya, bisa dibesarkan. Allahumma hdini fiman hadait wa barik li fima atait sampai akhir itu yang sudah masyhur. Tapi kalau mau singkat juga bisa Allahumma gfirli ya, Allahumma gfirli, kemudian apa lagi? Wassallallahu ala ada salawat juga ya dalam kunut itu ada salawatnya. Allahumma gfirli, kemudian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Udah sampai situ aja. Cukup kan, nggak terlalu lama. Jadi jangan sampai memisahkan diri. Kalau kita mampu kunut dengan doa yang pendek itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti tidak perlu melakukan sujud sahwi di akhir gitu ya. Jadi jangan sampai sebab perbedaan madhab kita sampai meninggalkan sesuatu yang utama, yaitu berjamaah. Karena kalau misalkan kita, amin ya, yang sudah berangkat mudah-mudahan bisa berangkat lagi ke Masjidil Haram ya Bunda Wiwit ya, amin. Insya Allah di situ kan imamnya bukan madhab Imam Syafi'i, tapi madhab apa? Madhab Imam Ahmad ya, Imam Ahmad bin Hambal di situ. Maka subuhnya pakai kunut apa enggak? Enggak kan? Jadi kalau kita berpendapat nggak boleh nih diimami sama beda madhab misalkan ya, maka kalau kita berpendapat seperti itu, orang-orang yang lagi sholat di Masjidil Haram berarti nggak sah semua dong gitu ya. Maka di sini boleh-boleh saja karena dahulu pun Imam Asy-Syafi'i juga pernah diimami sholat oleh siapa? Imam Ahmad bin Hambal juga pernah ya dalam satu kisah. Bahkan para ulama-ulama kita saling mereka walaupun beda pendapat ya, asalkan jangan sampai bermusuhan gitu ya, jangan sampai apalagi hanya masalah furu', hanya masalah cabang, tapi apalagi cuman kunut gitu ya, masalah kunut. Karena kunut bukan rukun, melainkan sunnah abadus shalah. Oke, kembali lagi bahwa kunut itu harus dengan qiyamnya juga ya. Berarti nggak ada kunut kalau nggak sambil berdiri untuk orang-orang yang mampu ya. Bacaan kunut juga dalam keadaan berdiri itu bagian dari abadus shalah.
gitu. Kemudian apa lagi? Yang ketujuh, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi fihi. Dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad, juga keluarganya dan para sahabatnya. Tadi dalam kunut itu kan kalau doanya yang tadi sebutin ya. Allahumma dini fi man hadait wa barik li fi ma a'tait wa tawallani fi man tawallait. Nah, di ujungnya ada doa apa? Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu ada doanya ya. Maka tadi cukup aja Allahumma ufirli langsung baca sholawat. Kenapa? Karena sholawat dalam kunut itu juga bagian dari ab'alus sholah. Gitu. Ya. Di doanya sebenarnya boleh apa aja akhwat ya ketika kunut, tapi perhatikan di situ ada pujian kepada Allah, ada permintaan ampunan, kemudian di ujungnya harus ada sholawat kepada Nabi dan kepada keluarga dan sahabatnya. Gitu. Dan ini lafadz yang dikhususkan atau yang diriwayatkan oleh cucunya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Begitu. Itu ab'adus shalah. Ada berapa tadi? Ada 7. Oke, sampai sini akhwati fillah. Ada tanyakan dulu tentang ab'adus shalah. Afwan, Ustazah. Ini Ya. saya pernah diimami oleh seseorang ya di suatu masjid. Terus setelah kunut itu panjang sekali doanya ya. Oh ya, saya ya dengar doa-doa yang pendek-pendek gitulah ya. Juga banyak di situ dimasukkan. Itu bagaimana? Itu boleh. Boleh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bahkan kalau doa yang di ini Bun, yang dihatamin Quran ya, khatmul Quran ya. Doanya panjang nggak apa-apa. Yang penting tadi di ujungnya ada sholawatnya Bun. Itu karena termasuk sunnah di situ ya, sunnahnya ada sholawat kepada Nabi dan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi boleh kita ikuti, maksudnya bisa kita lakukan walaupun sendiri gitu kan ya? Boleh, boleh. Perbanyak doa. Karena doa ketika sholat itu Masya Allah ya. Insya Allah diijabah. Ya. Begitupun ketika sujud ya. Sujud itu juga diperbanyak doa. Ya, jadi untuk lafadznya nggak ada. Lafadznya ada lafadz khusus, tapi paling diperbanyak doa ketika sujud itu juga bagus ya. Oke, tadi juga mungkin sekilas akhwati fillah bunda sekalian. Tadi untuk tumakninah ya. Jadi kalau misalkan tumakninah ketika ruku dan sujud itu lebih baik, bukan lebih baik ya, memanjangkan sujud itu lebih bagus daripada memanjangkan ruku. Atau antara ruku dan sujud jangan sampai lebih panjang rukunya ya. Jadi lebih baik yang mana? Lebih baik yang mana, panjang ruku atau sujud? Perpanjang sujud gitu. Karena sujud itu adalah posisi di mana kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat dianjurkan untuk sujud. Sujudnya lebih panjang daripada ruku. Bahkan dimakruhkan ya. Makruh apa? Kalau rukunya lebih lama daripada sujudnya ya. Gitu. Jadi diusahakan untuk tumakninah atau memperbanyak doa-doa itu ketika sujud, bukan ketika ruku ya. Gitu. Kalau kunut juga sangat dianjurkan ya, doanya banyakin nggak apa-apa. Yang penting ada rukunnya atau ada apa yang dianjurkan lafadznya itu sholawat kepada Nabi dan Nabi gitu ya. Gitu. Makasih. Nah, sama-sama. Oke, ada lagi? Nggak ada, kita lanjut mubtilatus shalah. Ada Ustazah. Ada ya. Ustazah mau tanya. Saya pernah jadi makmum sholat berjamaah, tapi imamnya tuh perempuan. Saya tunggu-tunggu kok dia bacaannya nggak kedengaran. Tahu-tahu udah ruku gitu. Ternyata bacaannya sendiri-sendiri, emang begitu, Ustazah. Sholat apa dulu, Bun? Sholat Sholat malam wajib. apa? Sholat wajib. Wajib dia kan wajib misalkan sholat lohor ya waktu itu. Ayo kita sholat bareng berjamaah ya, saya jadi makmum ya, dia jadi imamnya, tapi kok bacaannya nggak kedengeran, tahu-tahu udah ruku, tahu-tahu udah sujud, ternyata bacaannya sendiri-sendiri, tapi niatnya kan tadi udah niat berjamaah, gimana tuh? Duhur ya Bunda ya, duhur? Ya, duhur. Jadi sholat itu ada yang memang dibaca dengan sir,
sir itu pelan-pelan, ada juga yang dibaca dengan jahar, kencang. Ya, kapan sholat yang Ya. sir, yang pelan-pelan itu waktu siang Bunda ya. Duhur sama asar itu dibaca bacaannya pelan. Jadi imamnya nggak Fatihah kencang, Bun. Ya. Oh iya ya. Kalau Ya. kencang berarti kapan, Bun? Subuh. Malam ya. Malam. Maghrib, Oh. isya, subuh itu disunahkan untuk jahar. Jadi kalau duhur malah nggak boleh. Nggak boleh Oh, dikencengin. gitu. Jadi kita Berarti ngikutin baca apa? sendiri Berapa aja. ya? Baca dalam hati aja gitu. Baca masing-masing, baca Fatihah, Oh, tapi baca Fatihah masing-masing. oh iya ya, iya deh, iya deh. Ya, Atau kita makasih. tanpa membaca pun, Bunda ya. Kalau kita tanpa membaca Ya. Fatihah misalkan, tapi karena kita mengikuti imam, kita nggak apa-apa nggak Ya. baca, yakin ya bahwa imamnya baca Fatihah gitu ya. Kita ngikutin Oh, aja iya. gerakannya, nggak apa-apa. Oh, Pahalanya iya. besar ya. Jadi Iya, mungkin iya. ini sedikit ya, Ya. sedikit belok. Apa hikmah dari ada sholat jahar sama sholat sir? Ya, ada yang tahu, akhwati fillah? Mungkin Teh Ani tahu nggak hikmahnya atau sejarahnya kenapa ada sholat yang dipelankan, itu sholat duhur sama asar. Ya, ketika siang juga ada yang sholat dikencengin ketika malam. Mungkin tahu sejarahnya, Teh Ani? Luka teh. Apalagi Teh Fitri ingat nggak? Hilaf. Lupa. Yang lain mungkin ada yang tahu? Belum ya saya. Ya, Masya Allah. Ini dalam kitab tentang sirah ya, tentang perjalanan dakwah Nabi SAW. Jadi zaman dahulu itu, kalau misalkan siang, ya karena itu masih zaman perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Kalau siang itu kenapa dipelankan? Karena kalau dikencengin bacaannya, nanti akan mengundang orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi dakwah Rasulullah SAW, sehingga susah untuk sholat gitu ya. Gitu. Jadi karena siang itu waktunya orang-orang beraktivitas gitu ya, pasti ketahuan kalau Rasulullah bacanya Fatihahnya kenceng gitu. Kemudian kenapa ketika waktu malam itu bacaannya disunnahkan, ini sunnah ya. Kenapa disunnahkan untuk dikencengkan, dijahar ya, dibaca keras? Karena orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu ketika waktu maghrib itu mereka udah mabuk ya, sudah minum homer, minum minuman keras, mereka udah nggak sadar dari waktu maghrib sampai subuh. Sehingga saat itu Rasulullah dengan para sahabat itu bisa membaca ayat Al-Quran dengan kencang. Kenapa? Nggak bakal diapa-apain ya. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan apa tadi? Mabuk. Itu salah satu sejarahnya. Sehingga dari situ disunahkanlah sampai kepada kita umatnya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu ketika siang, duhur, asar itu disirkan, ya, dipelankan. Dan untuk malam itu dijaharkan, ya, dikeraskan bacaannya. Begitu. Iya, iya. Ya. Ya, terima Sekalian. kasih. Sama-sama. Oke, masih ada ya 10 menit lagi insya Allah. Mungkin kita masuk mubtilatus sholah ya. Mubtilatus sholah. Apa-apa yang membatalkan sholah. Nah, jadi kan kita juga nggak mau ya sholat tapi ternyata nggak sah sholatnya. Atau ternyata batal, kita nggak tahu ya. Berarti nanti nggak dicatat sebagai ibadah sholat. Nah, tabtulu sholat bi arba'a asyrata khoslatan. Ya, bahwa batal sholat disebabkan 14 keadaan. Ya, ada berapa? Ada 14. Ikut membaca ya. Yang pertama bil hadas, yaitu karena hadas. Kita udah bahas tentang hadas. Ada hadas apa? Hadas besar, ada hadas kecil. Jadi kalau lagi sholat tiba-tiba berhadas ya, misalkan kentut ya, atau tiba-tiba haid ya, misalkan bunda sekalian keluar darah karena haid atau sebagainya, maka otomatis batal sholatnya. Kenapa? Karena batal wudhunya ya. Kalau batal wudhu pasti batal sholat. Intinya gitu ya. Jadi kalau batal wudhu pasti batal sholatnya secara otomatis. Jadi mau hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua, wabi wuqu'in najasati idlam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua, lagi sholat ya. Tiba-tiba wuqu'in najasah, tiba-tiba datang najis ya. Illam tulqa halan min ghairi hamlin,
kalau misalkan pada waktu itu kita nggak langsung melemparkan najis tersebut, juga kita tidak membawa najis tersebut dari awal sholat. Ya, misalkan tiba-tiba lagi sholat, tiba-tiba ada apa dari atas, ada apa ya, tai burung tapi yang kering ya, kalau yang basah pastinya jadi najis kan, ya. Ada kotoran burung kering, najis nggak? Najis ya. Nah kalau kita misalkan kita diemin aja, kita tahu ada najis tersebut, maka itu batal sholatnya, ya. Maka itu batal sholat. Tapi kalau misalkan ya, khawatifillah, tiba-tiba udah selesai sholat ya, udah selesai sholat, baru ketahuan nih ya, kok ada najis ya, misalkan ya. Tadi pas sholat, apa selesai sholat atau sebelum sholat, ya yakinkan dulu. Kalau kita yakin, misalkan kayaknya ini najis itu adanya dari sebelum saya sholat, maka saat itu pun maksudnya dia harus mengulang sholatnya lagi, karena yang tadi nggak sah sholatnya. Ya, dibukuin najasah. Berarti kalau lagi sholat tiba-tiba datang najis yang memang kita nggak bisa hindari, maka batal sholatnya, ganti mukenanya kalau perempuan ya. Atau sejadahnya tiba-tiba ada, kalau sejadah bisa aja sih kita minggir ya ke samping kanan atau kiri. Tapi kalau sudah di pakaian kita, misalkan tiba-tiba ada, maaf, kotoran kucing ya atau burung kalau di luar-luar gitu ya, maka batal sholatnya. Tapi ilam tulko ya, kalau tidak dilempar. Jadi kalau memungkinkan untuk dilemparkan najisnya, lemparin aja gitu ya. Atau maaf nih bunda-bunda sekalian yang punya anak kecil, misalkan ya punya bayi. Kalau bayi biasanya atau usia 2 tahun ke bawah ya, misalnya mereka masih pakai apa? Pampers ya. Nah, masih pakai pampers, maka di dalam pampers ada apa? Ada kotoran ya. Maka ketika sholat, diusahakan jangan sampai menggendong anak tersebut. Ya, kalau kita yakin ada kotoran, maka ini kalau kita sengaja udah tahu ada najis, kita gendong-gendong, maka batal sholat kita. Gitu. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Karena di dalam popok itu apa? Ada kotorannya gitu ya, khawatifillah. Diwukuin najasah, tiba-tiba ada najis, maka batal sholatnya. Tapi kalau memungkinkan untuk tulko, untuk dialihkan, maka tidak apa-apa. Ya, min ghairi hamlin, tanpa dibawa, jangan dipikul, jangan dibawa-bawa najisnya gitu. Yang ketiga, wa inkishaful aurah illam tustarhalan. Yang ketiganya, terbukanya aurat ya, perempuan ini misalkan lagi sholat ya, maka di sini banyak yang menganjurkan ya, bukan fatwa tapi menganjurkan kalau pakai mukena itu lebih baik yang geblus ya, yang langsung apa geblus ya mukenanya, karena kalau potongan itu rawan apa nih kira-kira? Rawan ketika iya, apalagi anak muda nih ya, apalagi kalau di rumah ya, bunda-bunda sekalian pakai daster baju pendek misalkan ya. Kalau lagi Allahu Akbar misalkan ya, tiba-tiba ada angin gede ya, gelebuk misalkan, kebuka itu kan aurat ya. Nah, tapi kalau kita langsung menutupi lagi ya, misalkan langsung ditutupin lagi, maka nggak apa-apa. Tapi kalau didiemin, ya udah deh adem gitu ya bunda ya, kebuka dari belakang ya, ini nggak boleh, batal ya. Wan kisyaful aurah, jadi kalau kebuka aurat itu batal. Tapi kalau misalkan ditutup saat itu pula nggak apa-apa. Ya, kebuka kakinya misalkan ya, maka langsung tutup saat itu nggak apa-apa. Begitupun kita kalau lihat orang sholat kebuka auratnya, maka itu tugas kita, tutupin kakinya atau apanya yang kebuka ya. Nah, makanya lebih aman tuh pakai mukena yang geblus ya. Kalau geblus apa? Itu nggak rawan kena angin ya bagian tengahnya gitu. Itu. Jadi kalau kebuka aurat maka membatalkan sholat. Kalau ditutup saat itu pula nggak membatalkan. Kemudian ukuran terbukanya gimana? Ukuran terbukanya aurat itu kalau terlihat dari bagian samping dan atas, ya, samping dan atas. Sebelah kiri kanan nggak kelihatan aurat, aman. Dari atas, misalnya rambut nggak kelihatan, ya, atau apa yang kebuka, aman. Kalau dari bawah, enggak, ya, bawah itu nggak jadi patokan. Karena kalau, maaf ya, ibu-ibu pakai mukena kan, kalau misalkan dari bawah itu enggak jadi hitungan, ya. Jadi hitungan tertutup aurat itu ketika tidak terlihat dari samping kanan kiri juga dari atas gitu ya. Kalau bawah itu enggak ya, enggak dihitung.
Itu yang ketiga, terbuka aurat. Kalau langsung ditutup nggak apa-apa ya. Kemudian wanutku biharfaini au harfin mufhimin amdan. Yang keempat, apalagi yang membatalkan sholat, yaitu mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf yang dapat difahami dan dalam keadaan sengaja. Kalau dalam bahasa Arab ada 1 huruf ya. Ada 1 huruf yang bisa difahami. Yaitu kata ti ya. Apa arti ti? Teh Fitri? Waqina. Nah, waqina ada benar. Qi itu artinya lindungilah ya. Qi. Nah, misalkan kan dalam bahasa dipahami ya. Qi. Nah, dia maksudnya sengaja lagi maksudnya dalam bahasa Arab ya. Atau 2 huruf atau apalah ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya apa nih kalau 1 huruf atau 2 huruf? Ya. Apa? Au misalkan ya. Ya. Au. Sengaja. Ya, misalkan ya. Boleh ini Umi misalkan iya dan sengaja maka batal sholatnya gitu ya. Jadi mengucapkan sesuatu yang disengaja dan bisa dipahami walaupun 1 huruf atau 2 huruf maka itu batal sholatnya. Kalau nggak sengaja berarti nggak apa-apa gitu ya simpelnya ya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa tiba-tiba misalkan ya itu tidak membatalkan. Kalau sengaja batal. Yang kelima, wabil mufattiri amdan. Apalagi yang membatalkan sholat? Kalau dia melakukan sesuatu yang dapat membatalkan saum. Kalau batal saum biasanya apa nih? Minum, bukan makan aja, tapi minum juga ya. Lagi sholat, minum. Lagi sholat, minum. Dalam keadaan sengaja. Minum apa nih misalkan ya? Maaf, ya misalkan dalam fikih itu seperti itu ya. Misalkan minum apa sengaja minum air ludah misalkan dikumpulin baru diminum tuh batal ya sengaja kan. Ada yang seperti itu atau juga sengaja nih mau sholat nyimpen makanan dulu nih di mulut permen karet misalkan amdan dalam keadaan sengaja maka batal sholatnya gitu ya gitu. Kalau kemarin ada lucu-lucuan ya Ramadan itu kan nggak boleh memasukkan makanan gitu. Arifnya ada yang nanya boleh nggak kalau makan permen karet tapi udah nggak ada rasanya gitu. Ini pertanyaan anak saya ya. Umi boleh nggak makan permen karet tapi nggak ada rasanya kan lagi batal nggak Umi kan nggak ada rasa ya tetap batal gitu ya dia makan gitu ya. Jadi di sini tadi yang kelima melakukan sesuatu pembatalan yang dapat membatalkan saum, yaitu seperti makan dan minum dalam keadaan sholat. Ketika sholat, makan atau minum, dan dalam keadaan sengaja, maka otomatis batal sholatnya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, ya lupa, tiba-tiba minum, ya bisa jadi ya. Tapi kalau sengaja lupa, ini tidak apa, kalau sengaja batal sholatnya. Kemudian, yang keenam, wal aklil katsiri nasian, yang tadi sudah dibahas. Makan ketika sholat dan makannya banyak, walaupun lupa tadi ya. Makan lagi sholat dan banyak makannya, walaupun lupa tetap membatalkan sholat. Maka bedanya dalam saum gitu ya. Kalau saum makan banyak, kalau lupa nggak apa-apa. Tapi kalau dalam sholat, walaupun lupa, dia makan banyak, itu batal sholatnya. Karena jarang masa tuh ya lagi sholat makan banyak lagi ya. Udah pokoknya batal walaupun lupa ya. Kemudian yang ketujuh, wasalah sati harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Yang ketujuh, ada 3 gerakan mutawaliyatin yang terus-terusan, tuluy-tuluy, terus-terusan. Jadi garuk-garuk, ojo terus misalkan ya. Dan lebih dari 3 harokat dan terus-terusan, walaupun dalam keadaan lupa. Karena nggak boleh ya banyak gerakan ketika sholat itu. Dan gerakan yang memang bukan dalam sholat ya dan walau sahwan walaupun dia lupa. Kemudian yang ke-8 wal wasbatil fahisyah. Wasbah itu dalam bahasa artinya loncat bun, bisa jadi loncat ya bunda sekalian akhwat lagi sholat tiba-tiba loncat kenapa nih? Mungkin ada kecoa Tuh ya yang takut kecoa. Tapi ya kalau nggak takut kecoa mungkin biasa aja ya. Takut kecoa, kemudian dia lompat. Fahisyah. Fahisyah tuh dia loncatnya berlebihan, Bunda ya. Kalau cuma menghindar aja nggak apa-apa. Ini mah loncatnya sampai apa? Loncat-loncat gitu ya. Fahisyah itu kebangetan gitu ya. Saking takutnya dia sampai lari-lari, maka ini batal
sholatnya. Tapi kalau yang biasa aja, maksudnya loncat tapi yang kagetnya cuma sekali nggak apa-apa. Kalau tafahisya itu artinya dia loncat sambil memang benar-benar banyak gitu ya loncatannya, maka ini membatalkan sholat gitu. Kemudian yang ke-9, wadarbatil mufritoti ya, dan memukul dengan berlebihan. Mukul siapa? Mukul orang misalkan Bunda, ya maaf kalau lagi sholat tiba-tiba mukul siapa? Maaf, ada anaknya nakal atau siapa ya, dipukul secara berlebih-lebihan, ini pun membatalkan sholat. Ya, kalau hanya sekedar bentar aja atau tidak berlebihan berarti nggak apa-apa gitu ya. Kalau ini sampai pukulannya benar-benar berlebihan, ini membatalkan. Kemudian yang ke-10, wa ziyadati ruknin fi'aliyin amdan. Kemudian menambahkan rukun fi'ali. Rukun fi'ali itu menambahkan rukun pekerjaan sholat ya. Misalkan nambah rakaat, nambah ruku, ya, nambah sujud. Misalkan lagi sholat tiba-tiba dengkulnya gatel ya. Ya udah deh ruku, ruku lagi misalkan. Nah, ini nggak boleh ya, dan amdan, dia dalam keadaan sengaja, nggak boleh ya. Kemudian wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi alaini. Yang ke-11-nya mendahului imam. Nah, hati-hati. Tidak boleh mendahului imam. Kalau kita lagi jadi makmum, jangan sampai mendahului imam sampai 2 rukun. 2 rukun contohnya misalkan imamnya masih berdiri ya. Kita udah ngapain? Udah ruku, udah sujud. Ya, kebangetan ini ya. Udah jadi makmum tapi ngedahuluin imam. Maka batal. Batal apanya? Batal di sini mungkin batalnya dia bukan jadi makmum lagi ya, batal sholat mungkin bisa jadi juga batal menjadi makmum ya, kalau 2 rukun ya gitu. Yang ke-12 wa takhallufi bihima bi ghairi udhrin, atau takhalluf kebalikannya. Takhalluf ini dia mengakhirkan, imamnya udah sujud dia tetap berdiri aja misalkan, dia nggak mau ngikutin imam. Nah di sini bi ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Kalau yang ada udzur seperti siapa? Maaf, misalkan ibu-ibu yang sudah atau nenek-nenek ya udah tua renta misalkan ya, ketika imamnya kecepatan apalagi taraweh ya, si imamnya udah sujud, si ibu atau kakeknya masih berdiri karena nggak kuat, ini udzur nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja ya udah nanti mau sholatnya nanti kalau imam udah ruku aja atau imam udah sujud saya baru mau masuk sholat, ini nggak boleh gitu ya, ini tidak diperkenankan. Kemudian yang ke-13 wa niyati qat'is shalah. Ya, hati-hati ya, niat akan memutuskan sholat. Jadi kalau kita niat, misal maaf ya Bunda sekalian, contohnya kalau ada paket COD gimana? Lagi siang bolong ya sholat duhur. Nanti ya kalau ada tukang paket, saya misalnya mau sholat ya, kalau ada mau tukang paket mau ngapain? Mau dibatalin sholatnya, misalkan Bunda ya, udah niat gitu aja dalam hati, itu udah batal sholat, walaupun belum datang ke tukang paketnya. Paket COD ya. Atau maaf, misalkan kalau kemarin di Cianjur ya, Teh Fitri lagi musim apa? Musim gempa ya. Nah, gempa, lagi sholat misalkan, nanti kalau gempa datang, dia lagi sholat nih ya, udah mikir, kalau gempa saya mau batalin aja sholatnya. Nah, belum gempa aja udah batal sholatnya gitu ya. Maka hati-hati dalam niat ketika sholat, bahkan niat akan keluar sholat itu belum terjadi kejadiannya aja, itu sudah batal gitu ya. Nanti kalau ini saya mau batal sholatnya misalkan ya, itu sudah batal sholatnya, maka harus diulang lagi. Begitu. Kemudian yang ke-14 wa ta'ali qat'iha bi syai'in wa taraddudi fi qat'iha. Kemudian menggantungkan dalam memutuskan sholat dengan sesuatu dan ragu akan memutuskan sholat. Tadi itu ragu-ragu. Hampir sama dengan nomor 13 ya. Saya kalau ada ini ya, kalau yang nomor 13 cuma sebatas niat apa? Niat memutus sholat aja itu udah batal sholatnya. Kalau yang ke-14, dia menggantungkan sesuatu akan memutuskan sholat. Kayak tadi ya, pembahasannya. Kalau ada gempa, misalkan di dalam hatinya, saya akan membatalkan sholat. Dan taraddud,
dia ragu-ragu apakah akan terjadi atau enggak, kan wallahu a'lam. Tapi ketika saat itu dia sudah sudah berniat seperti itu sudah otomatis membatalkan sholat, gitu ya. Di sini ada yang nggak disebutkan, yaitu al-murtad juga ya. Murtad ketika dalam sholat itu juga membatalkan sholat. Kan bisa aja ya, orang lagi sholat tiba-tiba keyakinannya berubah, atau naudzubillah ya, dia keluar dari agama Islam ketika dalam sholat, maka di situ pun dia batal sholatnya, harus bersyahadat kembali, kemudian bahkan wudhunya pun batal ya, wudhunya pun batal, maka harus wudhu kembali dan sholat dari awal lagi. Begitu akhwati fillah, mubtilatus shalah yang 14, mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik, waktunya sudah menunjukkan jam 21.37. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Ustazah Ani, dipersilahkan. Saya kembalikan sama Ustazah Ani ya. Tafadhali Teh Ani. Taib Ustazah, syukron, jazakillah khair. Mungkin yang mau bertanya atau bertanya tentang yang barusan kita pelajari atau di luar hal itu juga boleh. Mungkin bunda-bunda semuanya sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustazah, aku mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu yang tadi soal membatalkan sholat yang kan katanya tadi kalau dari samping kanan kiri sama belakang, itu membatalkan gitu ya. Tapi kalau misalnya di bawah, biasanya kalau misalnya kita sujud, kan kaki suka kelihatan, itu mukenanya itu termasuk batal nggak ya Ustazah? Makasih Ustazah. Iya, Mbak Tiara ya, Masya Allah, ahlan Mbak Tiara. Iya. Kalau dari samping kanan kiri itu jadi patokan terbuka atau tidaknya aurat ya, Mbak Tiara. Tapi kalau dari bawah enggak. Kalau dari bawah enggak. Kan kaki kelihatan misalkan ya. Bisa jadi kita sholat di ruangan yang bolong-bolong bawahnya misalkan. Iya. Nah, ini enggak membatalkan. Enggak membatalkan. Berarti enggak perlu ulang lagi sholatnya gitu ya Ustazah? Enggak perlu. Jadi yang patokannya misalkan dari kiri kelihatan nih bagian tangan, dari atas rambut kelihatan, maka ini yang terbuka aurat. Kalau dari bawah enggak ya. Oke. Kasihan kalau yang pakai sarung nih. Oh iya. Oke, itu aja Ustazah. Makasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah, saya mau tanya satu lagi Ustazah. Ya, silakan Bun. Kan kita lagi berjamaah nih. Pas kebetulan yang di depan kita batal. Misalnya lagi sholat taraweh gitu ya, batal. Dia keluar dari barisan. Pernah temen bilang itu isi gitu. Jadi yang soft di belakang, misalnya saya di belakang, maju ke posisi yang tadi kosong gitu. Itu gimana saja? Iya. Bentar. Dibenarkan? Iya, boleh. Boleh kita mengisi saf yang kosong Bunda ya. Misalkan ada yang batal, maka kita masuk aja. Tapi kita dalam keadaan sholat, udah sholat dalam keadaan. Terus kita maju aja gitu. Bun. Ya, cuman gerakannya jangan terus-terusan Bunda ya. Jadi Bunda boleh nih melangkah satu, berhenti dulu. Ya, karena yang membatalkan itu kalau terus-terusan Bunda ya. Bunda ngelangkah 1, 2, 3 sampai ke depan, ini batal. Ya. Jadi kalau mau pindah shaf, karena emang afdal ya, apalagi di depan itu kalau dalam sholat shaf paling utama atau pahala yang paling depan shafnya itu lebih besar daripada yang ada di shaf kedua. Shaf kedua lebih utama daripada shaf ketiga. Nah, Masya Allah, makanya kalau ada shaf depan kosong, sebenarnya yang harus mengisi itu bukan yang di belakang, Bun, tapi yang di samping aja, ya. Jadi yang samping mengisi, nanti yang samping juga geser, nggak apa-apa. Karena yang membatalkan tadi itu kalau berterus-terusan ya, mutawaliyat itu satu posisi yang gerakan yang terus-menerus itu yang membatalkan. Jadi kalau mau pindah, bentar aja, satu langkah diam dulu gitu ya, satu langkah diam gitu sampai kemana, sampai ke posisi yang di tujuan gitu ya. Begitupun garuk-garuk Bunda ya, kan kita kalau lagi sholat bisa aja gatel banget ya, nggak kuat gatel nggak apa-apa, sekali garuk lagi gitu ya. Jangan sampai garuk-garuknya yang berlebihan. Nah ini yang membatalkan.
gitu. Jadi usahakan garukan sekali, diam dulu gitu ya. Seperti itu. Begitupun ketika ada soft yang kosong, isi nggak apa-apa. Yang penting gerakannya yang diperhatikan. Begitu. Bunda ya, Bunda siapa yang bertanya? Yusna, terima kasih. Yuli ya. Oke, ada lagi mungkin? Ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, mungkin nanti kita lanjut di grup ya. Silakan nanti ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan bisa diskusi bersama ya di sana. Sebelum ditutup sama Ustazah Ani, saya mohon undur diri. Semoga apa yang telah disampaikan pada malam ini bisa kita amalkan ya, bisa difahami, bisa diamalkan dalam sholat kita, bahkan dalam ibadah kita sehari-hari, dan bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Bunda sekalian, akhwat sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan untuk mencari ilmu ya sampai akhir hayat kita. Naktafi bihadzal qadar, syukran ala ihtimamikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakillahu khairan atas ilmu yang telah Ustazah sampaikan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan barusan Ustazah menjadi amal kebaikan untuk beliau, dan apa ilmu yang kita dapat dari beliau, semoga kita bisa mengamalkan. Lewati, dan kita langsung saja ya bunda-bunda penutupannya dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Nah tatim bi doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Juga syukron kepada bunda-bunda yang telah hadir dalam kesempatan kajian ini, dan mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk selalu mengikuti kajian. Amin. Saya Ani Nuraini atas nama pribadi memohon maaf bila ada salah kata dalam berucap, dan saya ucapkan jazakumullah khair. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.